Ya, sama-sama. Mbak Jube, ayo Mbak Jube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bib, kalau ya, kalau seandainya kita menterapi tadi pada klien yang tadi kan minum pengencer darah, kan di dalam lintah ini ada juga pengencer darah. Tadi kan rentang waktu 5 jam ya. Maksudnya dalam lintah ada pengencer darah, gimana? Kliennya itu sudah minum pengencer darah, kan tadi 5 jam setelahnya baru kita terapi lintah ya. Sebaiknya begitu. Seandainya dalam kondisi kliennya tidak bercerita atau kita lupa bertanya gitu, kita kita menterapi kliennya itu belum sampai di waktu 5 jam itu, kira-kira kondisi apa ya kira-kira yang dialami kliennya, atau pendarahannya tidak berhenti atau bagaimana? Ya, darahnya akan cepat keluar. Darah akan cepat keluar. Nah, kalau penutupannya nggak bagus, darah akan cepat keluar juga. Itu aja sih. Nah, walaupun sebenarnya nggak apa-apa, tapi itu beresiko. Makanya penutupan luka pasca terapi lintah harus benar, harus kuat, harus bagus, supaya tidak terjadi pengeluaran darah lebih banyak. Apalagi kalau kita pemasangan lintahnya banyak, 10 misalnya, bayangin. 10 aja kalau masing-masing 5 cc, udah 50 cc itu. Kalau penutupannya nggak bagus, bisa 100 cc itu dia keluar darahnya. Makanya dihitung. Saya biasa menghitung betul itu berapa lintah yang harus saya pasang. Oh, ini kira-kira cuma 7 ini. 7 kali 5 berarti 35 cc. Atau kalau agak besar sekitar 7 sampai 10 cc. Berarti kalau saya pasang lintah 7 ekor yang medium agak besar itu kira-kira 10 cc. Berarti 70 cc saya keluarkan. Berarti inputnya saya harus sampaikan, Pak, inputnya ini Pak ya, supaya bisa mengganti darah yang 70 cc itu dengan cepat dalam waktu 1 minggu ini. Lanjut, yang lain. Siapa ini? Yang acung tangan tuh. Ayo, monggo silakan lagi. Siapa? Pak Mardoyo, monggo, Solo. Ada pertanyaan? Sementara belum, Belum? Sementara belum. Ya, apa? Ayo yang lain. Mohon izin pamit, azan zuhur. Siap. Monggo, silakan. Nanti kita jumpa lagi di grup. Siap. Kalau ini untuk wasir nih, atau ambeien stadium 3, siap. Kan ya itu di benjolan. Penanganan untuk menutup lukanya itu gimana itu, Beb? Jadi pertama, pengalaman pribadi saya, untuk penanganan wasir harus 3 yang dilakukan. Pertama, kalau saya terapi lintah. Lintahnya di mana? Saya punya pengalaman 16 tahun pasien. Itu anggota saya Zia yang menterapi itu. 16 tahun keluar Pak, segede jempol gini. Berdarah setiap hari. Nyeri, tidur nggak bisa. Apa yang saya lakukan? Pertama ya, itu dilintah. Dilintahnya di mana? Di ambeiennya. Selain di ambeiennya, saya lintah juga di tulang sulbinya. Di bawah tulang sulbi, di bawah tulang duduk. Kemudian saya ambil juga di LP13 sisi puting. Jantung, karena jantung mengendalikan darah dan pembuluh darah. Kemudian saya ambil juga di puncak kepala. Ini agak di luar ruway sedikit. Kenapa? Ini puncak paling terdekat ke langit untuk menarik sesuatu gitu. Supaya ketarik ke atas. Itu satu penanganannya. Yang kedua, dari luarnya saya bikinkan salep. Nanti saya untuk teman-teman saya share. Salepnya itu isinya adalah norit, lidah buaya, satunya gambir. Ya, itu norit dihancurin, kemudian gambir dihancurin, ya. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Norit, gambir, lidah buaya dihancurin, jadikan satu, jadikan salep itu. Insya Allah kering itu Pak, cepat kering itu. Diolesin setiap hari, sehari 2 kali, sehari 3 kali, atau kalau kering, kalau sudah habis artinya olesin lagi, insya Allah cepat kering. Kalau kering masuk dia, itu yang kedua. Yang ketiga, dari dalam saya minumkan dia lidah buaya Pak. Minuman lidah buaya itu 4 jari kita ini dipotong sebegini, dipotong, diambil dagingnya, dikasih air hangat, diminum Pak 1 hari 2-3 kali.
Kenapa kalau lidah buaya? Lidah buaya itu punya sifat untuk mendinginkan, ada radang dalam tubuh. Cepet, alhamdulillah 4 kali ya Zia. 4 kali yang 16 tahun itu alhamdulillah Pak rilis Pak. Sisa 20% aja. Hah? Totalnya. Iya. Nah itu, jadi dari luarnya lintahnya itu kalau tidak keluar adalah di tulang sulbi LP13 itu paling utama ya. Dari dalamnya saya konsumsikan sesuatu yang bersifat dingin untuk mengatasi radang, plus untuk ambeien-nya kalau dia keluar saya bikinkan salep. Kalau selain salep untuk menghentikan pendarahan apa biar aja. Enggak usah, memang tidak usah dihentikan pendarahannya itu. Kenapa? Karena itu akan mengurangi radang, mengurangi bengkak. Kenapa dia bengkak menonjol? Karena ada tekanan mau keluar. Dengan keluar darah itu dia berkurang tekanan itu, Pak. Paham ya? Oh, makanya ketika orang ambeien, ini trik lagi. Untuk orang ambeien, setelah dia lintahnya lepas, itu jangan langsung ditutup, Pak, lubangnya itu. Biarkan keluar darah dulu beberapa saat. Di mana titik pun. Ini untuk orang ambeien, misalnya di jantung LP13 kita lepas, biarkan dulu dia keluar darahnya itu. Begitu juga di tulang sulbi, biarkan dia keluar dulu darahnya itu beberapa saat. Kenapa? Karena itu mengurangi tekanan pada pembuluh darah. Akan sangat meringankan itu. Jadi jangan langsung ditutup. Biarkan seperti itu. Itu bisa dipahami, Pak? Oh, ya, makasih, Bu. Bisa nanti tanya lagi ke grup, kita diskusi lebih lanjut untuk ambeien berdasar pengalaman saya. Lagi yang lain sebelum kita tutup, sudah mau Jumat. Boleh dong plastik. Ada? Cara membersihkan lintah dengan kunyit kemarin belum di-share, Bib. Besok. Siap. Materi besok itu. Sabar. Ya, Bib. Nah. Yang lain? Ada? Masalah 4 menit lagi. share video diagnosa kemarin nih. Oke, dapat. Ya. Ulang susah. Nggak ada. Jadi gini, saya ini punya masalah. Saya tuh mau upload ke YouTube. Tapi entah kenapa begitu saya upload ke YouTube, ternyata oleh YouTube saya itu dikasih keterangan hanya boleh mengupload durasinya maksimal per satu video itu 15 menit. Nah, mungkin teman-teman bisa ngasih solusi ke saya. Saya itu mau upload ke YouTube yang Zoom kita ini, tapi saya dibatasin, terpaksa saya harus potong 15 menit, nambah lagi kerjaan saya, maksudnya gitu nah. Siapa tahu teman-teman bisa atau kalau saya nggak tahu caranya apa. Hah? Izin, Bib. Itu biasanya itu belum verifikasi biasanya. Oh gitu. Harus verifikasi harus dulu verifikasi akunnya. ya. Oke, siap. Saya nanti coba. Terima kasih Pak solusinya. Nanti kalau ternyata berhasil, saya akan kirim. Saya kasih ke linknya teman-teman. Nanti kesulitan saya dari kemarin itu. Ya. 3 menit lagi, silakan kalau ada yang mau bertanya. Sekarang little baby. Bib, izin nanya. Bu siapa ini? Nurul. Lanjut silakan. Mau nanya, Bib, saya punya pasien hernia. Itu kira-kira bisa dilintah atau tidak, Bib? Tergantung. Kalau hernianya pengalaman saya, kalau dia sudah sobek nggak bisa, harus ditambal itu. Jadi kalau ada yang mengatakan selaput hernianya itu sudah sobek, terus bisa dinaikkan dan tidak turun lagi, saya berani mengatakan bohong. Jadi dia tapi kalau dia katanya beliau gini, Bib, pertamanya kan awal di kiri, terus ya, bisa pindah-pindah ke kanan gitu loh, Bib. Ya betul, itu memang selaputnya 2 itu. 2. Tapi kalau dia masih belum sobek, masih menonjol saja, kan terasa tuh orang itu yang tahu bahwa sobek atau enggak. Itu insya Allah bisa. Hernia itu otot atau pembuluh darah? Ayo. Otot ya, Bib. Nah, kalau otot kan berarti yes poinnya diambil, kemudian tapi kemudian limpa diambil, jantung juga diambil itu. Ya. Tapi
Tapi paling cepat memang biasanya kalau di Sinse itu ada caranya totok 8 pola. Itu sangat efektif itu untuk mengatasi hernia itu. Nanti boleh tanya sama Sinse atau ikut pelatihannya. Saya jujur belum ikut totok 8 pola, belum sempat. Bisa, tapi kalau sudah sobek nggak bisa. Lanjut, satu lagi. Ada lagi masih 3 menit. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi, masih ada kesempatan sekitar 3 sampai 4 menit. Ada? Kasus-kasusnya ada? Saya yang bertanya. Ya anggaplah ngetes teman-teman lah. Ini kira-kira titik lintahnya di mana nih? Coba lihat gambar. Orang dengan keluhan seperti ini, titik lintahnya di mana? Ayo. Siapa yang mau jawab? Saya, Bib. Satu-satu. Silakan Pak Jana. Keluhan utamanya stroke. Keluhan pendukung yang sebelumnya kolesterol tinggi. Berarti itu di LP13, LP8. LP13 mana? LP13 jantung. Iya, betul. Lanjut. Ya, kemudian LP8 limpa. Lanjut. Kemudian itu juga lambungnya juga bermasalah, sepertinya ada retakan, berarti juga LP10. Ya. Ya, dan 27 untuk imunitas. Oke, itu ya. Ya. Boleh. Kalau saya stroke, dia stroke. Kalau udah stroke pasti serangan pada otak. Maka yang saya ambil titik wajibnya LP19. Pengalaman saya kalau orang stroke wajib hukumnya LP19. Karena dia serangan utamanya kepada masalah otak kan, pembuluh darah di otak. LP19. Ambil juga LP35 di belakang, karena otak kita itu berada di belakang. Otak kanan, otak kiri itu di bagian belakang. Titik wajib yang kedua itu, kalau saya. Yang ketiga, titik wajib yang lain untuk stroke seperti ini, kondisi darahnya ini cukup. LP3, paling tidak LP13, LP13-nya sisi puting. Ya, jadi 4 lintas sudah ya, 4 titik sudah. Nah, kemudian dia mengalami kalau dia ada kekakuan otot, masalah otot, ini sebenarnya kalau dilihat ototnya masih bagus Pak. Dari mana indikasinya? Orang stroke tapi masih bagus ini ototnya ini, lumayan lah. Lidahnya masih panjang. Tidak ya ada kan? ya. Iya. Bukan, lidahnya ini kan masih panjang ini, berarti masih cukup bagus sebenarnya limpa itu. Tapi boleh diambil di LP8, di bawah rusuk kiri. Tapi dia ada kolesterol tinggi. Kolesterolnya tinggi. Nah, kolesterol tinggi inilah yang kemudian mengakibatkan stroke. Diambil di LP9. Paling tidak LP9 bawah rusuk. Kenapa? Organ liver mengendalikan bertugas memecah molekul lemak darah. Jadi LP19, LP35, LP8, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. LP8, LP13 sisi puting. Jadi 5 titik. Ya, 5 titik ya. 1, 2, 3, 4. Iya, 5 titik. Kalau 5 titik belum tentu 5 lintah. 5 titik bisa 10 lintah. Ini rasanya enggak 10 nih, 7 ini Bapak ini. 7 lintah saya pasang. Kalau 7 lintah berarti kan ada. Kalau 7 lintah maka ada organ yang utama, yang paling utama saya banyakin lintahnya. Biasanya dengan kasus-kasus awal seperti ini yang paling saya banyak kan ada 5 titik, tapi lintah yang saya pasang 7 lintah. Maka 2 lintah sisanya ini saya pasang di mana?
utamanya saya pasang di LP19 jadi 2 lintah, sama LP13 pasang 2 lintah saya biasanya, supaya sirkulasinya bagus. Gitu. Nah, ya, atau nanti ditambahkan di yes point-nya, di mana dia menjadi ada masalah, ditambah 1. Ini dari hasil analisa. Oke, cukup ya. Oke, kita cukupkan sesi kita kali ini karena sudah mendekati sholat Jumat. Iya, mau jembatan. Ya, diskusi. Lanjut lagi tadi LP9, bawah rusuk kenapa? Ya, itu mengendalikan masalah hormon dan kelenjar. Kan kelenjar prostat itu. LP9. Begitu datang prostat, oh prostat itu di mana? Prostat itu di sini letaknya. Di 2 jari atau 1 jari di atas batang penis. Oh begitu, berarti yes point-nya situ. Titik penunjang sekaligus yes point, maka ambil LP3 berarti. LP3 taruh 3 deh, karena nyeri betul dia. Nyeri betul, 5 masang situ, yang kecil-kecil tapi maksudnya. 2 yang kecil atau 3 yang kecil ya. 2 yang kecil itu mungkin 1 yang medium itu. Bandingannya, tergantung nanti ukurannya. Maka dibandingin aja. Kalau lintah besar, lintah medium itu butuh 1, berarti saya menggunakan lintah mediumnya ini butuh berapa ya? Yang bandingannya gitu. Pasang 3 deh, pasang 4 deh, pasang 5 deh gitu. Apalagi kalau sakit banget daerah situ. Selesaikan dulu yang paling dikeluhkannya situ, selesaikan. Langsung ringan biasanya. Kemudian LP9, bawah rusuk kanan. Tadi, liver mengendalikan hormon dan kelenjar. Yang berikutnya apa? LP27. Ginjal mengendalikan masalah esensi kelahiran termasuk cairan prostat. Dan fungsi lain dari ginjal ada supaya cairan keluar ini mudah. Ya. Sebab itu ada kencing yang tertahan di situ. Sehingga menjadi pembengkakan prostat radang. Berikutnya kasus yang banyak terjadi, jantung koroner. Jantung koroner tadi belum ya? Belum, Bib. Ya, jantung koroner udah pasti itu. Seringkalinya jantung koroner itu adalah masalah pada kapiler jantung. Ini pemahaman pertama. Jadi orang mengalami sumbatan pada jantung itu adalah pembuluh kapiler pada jantung itu tersumbat. Otomatis sudah LP13 sisi puting sebagai titik organ utama dan juga sebagai yes point-nya. Makanya saya kalau orang kasus jantung koroner tergantung ke kronisannya itu bisa 2-3 lintah cuma di situ gitu. Dan ini saya gunakan lintah besar biasanya, bukan lintah besar, lintah medium yang agak besar. Kalau lintah besar kan besar betul tuh. Lintah medium yang agak besar, kadang 2, kadang 3 di situ. Nggak masalah. Ya. Berikutnya saya ambil juga biasanya LP13 kanan atas. Nah, supaya oksigen banyak dalam darah, supaya dia nggak ngah-ngah. LP13 kanan atas. Berikutnya diambil LP29, titik belakang jantung. Betul ya LP29 ya? Lupa-lupa ingat saya. Bang Husni. Ada menjawab, enggak menjawab. LP29 yang ujung lipat ketiak di sisi belikat kiri. Kenapa? Karena orang jantung sering ada yang merasakan nyeri belikat kiri. Ya, itu jantung. Titik alternatif jantung. Betul. Kemudian kita lihat nih jantung koronernya kenapa? Kolesterol tinggi, berarti apa yang ditambahkan? Bawah inian yang LP9 bawah rusuk kanan. Atau diingat, penyumbatan pada jantung itu hanya akibat kentalnya darah. Kental darahnya bisa diakibatkan kolesterol atau lemak darah. Jadi yes poinnya diambil LP13 sisi puting, LP13 atas kanan, dan kalau ada sakit di belikat belakang kiri ditambah LP29, maka saya tambahkan juga LP9 khususnya bawah rusuk supaya darah itu encer, karena itu sebab utamanya. Nah, ini aplikasi-aplikasinya. Sama stroke tadi, kalau stroke itu karena
karena diabetes ya tadi tambahannya tadi sudah ya LP11. Kalau karena penyumbatan aliran darah, karena kekentalan darah, karena kolesterol LP9 tadi sudah juga. Nah, cara berpikirnya seperti itu dengan ketika kita mendengar satu penyakit, nggak peduli kita nggak peduli nama penyakitnya, tapi jantung, jantung kapiler jantung, berarti langsung ke LP13 terdekat. Nggak perlu tidak perlu kita memasang lintah di bawah lidah kejauhan, cukup langsung di LP13. Itu untuk kasus jantung. Ya, itu sebagian dari banyak ini sebenarnya. Wasir, nah ini wasir juga ada yang tanya kemarin. Wasir, begitu kita dengar wasir, kita langsung koneknya apa? Pembuluh darah. Siapa yang mengendalikan pembuluh darah? LP13, pasang LP13. LP13 mana yang paling dominan? LP13 sisi puting dan LP13 kiri atas. Biasa saya pasang di situ. Yang kedua, yang saya pasang, mohon maaf ini di luar. Mohon maaf. Ini, tapi saya sampaikan bisa dipraktikkan, bisa enggak. Saya tambahkan di LP19. Ini titik langit ini. Nah, kalau dalam akupunktur itu disebut titik langit. Sesuatu yang turun harus dinaikkan. Untuk cara menaikkannya harus diambil titik yang terdekat dengan langit. Nah, saya memadukan ini dan alhamdulillah efektif. Titik yang lainnya apa? Titik yang lainnya terdekat dari dubur, bukan duburnya. Kan dia nggak keluar. Maka ada tulang ekor. Kalau kita raba pantat kita ke bawah, pantat pasien ke bawah, ada tulang ekor. Nah, di bawahnya pasang 1 atau 2 di situ. Di dekat dubur itu di dekat dubur, tapi belum sampai dubur. Kalau dia keluar, pasang di situ. Berapa dipasangnya? Terserah. Secukupnya. Nah, kami pernah masang 3 pernah, yang ukuran medium itu, untuk mengeluarkan radangnya. Pakai ditutup nggak? Enggak, kalau di dubur nggak dipakai ditutup, dibiarin aja. Kenapa? Dengan keluarnya darah itu keluar tekanan itu, berkurang tekanannya. Mengingatkan yang kemarin, kalau untuk wasir, teknis penutupan lukanya jangan langsung ditutup. Jadi misalnya kita masang di LP13 atau dimanapun gitu. Begitu dibuka, dibiarin dulu darahnya ini keluar. Beberapa saat, beberapa detik, keluar sapu, baru tutup. Di titik yang lain juga buka, keluar sapu, tutup. Yang lain juga termasuk di bagian bawah tulang subli, keluar sapu. Supaya apa? Karena keluarnya darah tadi mengurangi tekanan pada wasir tadi. Kalau ngambil masa menit itu kepanjangan gitu. Ulangin Pak, kurang jelas. Ulangin, kurang jelas. Ya, seandainya sudah dilintah itu kan dilepas lintahnya di Beb ya. Kan ya. Darah keluar itu Beb. Nah, ya. Itu kita ngambil masa 1 menit gitu, itu sudah cukup atau terlalu lama gitu? Terlalu lama sih, ya bisa, enggak masalah 1 menitan nggak apa-apa. Tapi jarang saya 30 detikan lah biasa saya. Oh gitu 1, ya. 2, 3 detik, 4 detik, 5 detik keluar saya sapu. 1 sampai 5 detik keluar saya sapu. 1 sampai 5 detik keluar saya sapu. Saya tutup langsung. Paling 30 detik, Pak. Tilarin mainannya. Ya. Saya kadang-kadang tambahkan untuk wasir. Nah, ini diajarkan oleh guru saya, penelitian guru saya, tambahan. Jadi kalau dia sudah keluar, bagaimana caranya supaya wasirnya ini cepat kering dan masuk? Yaitu bahan bakunya pertama gambir, yang kedua norit. Mohon maaf, pada tahu norit nggak? Belum, Beb. Mas Iwan. Tahu, Beb. Yang untuk keracunan itu ya, Beb. Norit itu apa, Mas? Jelaskan, Mas. Norit, Mas. Bantu, Mas. Norit itu arang yang keracunan. sudah dimurnikan untuk menyerap racun. Ulangin, Mas. Norit itu arang, Beb. Lanjut penjelasannya. Arang yang sudah dimurnikan, yang khasiatnya untuk menyerap racun. Bisa didapatkan di mana, Mas Iwan?
Di apotek banyak. Itu obat, termasuk golongan obat bebas di toko obat juga bisa. Ya. Nah, norit itu tuh bentuknya apa Mas Iwan? Tablet, bulat-bulat hitam. Ya, kecil dia. Ya, itu jadi bahannya gambir, norit, lidah buaya. Ini bahan. Yang kedua, komposisinya gimana? Kerik, gambir dikerik secukupnya. Kemudian kerik ini 1-2 tablet. Kemudian ambil juga, bikinnya sedikit-sedikit aja. Boleh banyak tapi nyoleknya pakai sendok gitu. Kemudian lidah buaya sekitar 2 jari kita begini. Kemudian dipirik, diulek sampai halus. Kemudian dijadikan salep. Biasanya salepnya itu kalau sudah keluar banyak sehari-hari itu sesering mungkin. Tapi paling enggak pada waktu bangun tidur sebentar dan pada waktu mau tidur dioleskan. Insya Allah cepat itu masuk, cepat itu kering. Luka itu cepat kering juga. Nah, ini tambahan untuk wasir. Yang lain banyak, jantung sudah tadi. Yang lain banyak. Dari itu saya selain untuk wasir, selain untuk luka wasir bisa nggak untuk luka yang lain, Bib? Menurut jenengan gimana? Soalnya kalau luka terbuka itu kan bahannya kan harus steril ya. Kalau kita bicara gambir kan nggak tahu tuh apakah dia steril atau enggak. Jadi ya disterilkan, Mas. Dicuci maksudnya. Kalau sekedar cuci ya belum tahu. Tapi kalau untuk luka terbuka saya rasa kok riskan ya. Ya betul. Makanya saya jarang Mas untuk luka terbuka. Itu hanya untuk wasir biasanya. Oke. Dan alhamdulillah sampai hari ini tidak ada kasus masalah yang berhubungan dengan infeksi, nggak ada. Iya. Itu satu ya. Yang kedua karena ada lintah, diingat lintah ada fungsi enzim untuk apa Mbak? Untuk apa Mas? Antibiotik, anti infeksinya. Oke. Masuk. Ya, jadi nggak masalah sebenarnya. Tapi kalau luka abses yang besar nggak pernah Mas, saya pakai itu Mas. Pinjam ya. Luka yang koreng-koreng kecil, yang basah gitu aja, biasanya saya lakukan itu. Cepat kering Mas. Kan ada kasus gatal Mas Iwan. Iya. Gatal, basah gitu kan, udah kering-kering, bikin itu Mas, cepat kering insya Allah. Mungkin semacam eksim kah? Eksim ya? Bisa Mas. Itu bisa jadi kalau lidah buayanya saya gunakan sebagai moist dia. Moisturizer ya? Ya, biasanya lidah buaya campur dengan Mas. Kalau Medcopasin kan mahal tuh. Saya gunakan biasanya buah naga sama lidah buaya Mas jadi moistnya. Oh, tapi lidah buaya juga ada kandungan antiseptiknya kok, Bib. Iya, baru betul. ingat saya. Iya betul memang. Iya. Itu dia, ada antiseptiknya dia. Nah, untuk moist untuk beberapa pasien yang cukup kesulitan keuangan membeli salep Medcopasin yang cukup mahal, ya kan? Saya gunakan moistnya buah naga dan lidah buaya. Maaf ya nih agak-agak nyimpang sedikit, tapi sambil dianu nanti untuk saya. Itu stimulan dari saya untuk aplikasi penyakit. Silahkan saya persilahkan kepada kawan-kawan semua dalam waktu 15 menit ke depan kita. Limfoma yang di belakang telinga loh, di kelenjar leher itu paling banyak kasusnya. Tapi belum sampai pecah atau belum terbuka gitu ya. Kira-kira untuk terapi lintahnya bagaimana, Bib? Mohon sarannya, Bib. Coba dirunut bahasanya, dirunut kanunya. Sakitnya apa tadi, Mas? Kalau bahasa awamnya tumor limfoma. Tumor limfoma itu masuk di tumor ganas atau masuk ke kanker? Masih tumor ya, tapi kalau berkelanjutan bisa ke kanker. Ya, berarti anggaplah kanker ya, anggaplah tumor atau kanker. Maka kalau berkaitan dengan kanker, logika kita
berarti imun jebol. Maka organ apa yang mengendalikan imun, Mas? Masih ingat nggak semua? Limpa. Limpa. Nah, sama liver. Liver. Maka liver wajib diambil. Liver yang mana wajib diambil? Liver bawah rusuk kanan sama puncak. Kalau bisa empat-empatnya, semakin kronis, jika kankernya semakin kronis, semakin banyak di livernya. Nah, tambahkan juga di LP8. Lagi-lagi kita lihat kapasitas darah pasiennya. Baru tambahkan di yes point. Berarti yes point-nya di mana, Mas? Biasanya sih di sekitar bawah telinga, di sekitar rahang itu, Beb. Tambahkan di situ. Itu utamanya, Mas. Nanti itu poin utamanya itu. Kemudian setelah zat kanker ini kita hancurkan, hancur, ini kan harus dikeluarkan dia, harus diarahkan untuk keluar dari tubuh, Mas. Organ mana yang diambil, Mas? Ginjal. Organ yang mengarahkan keluarnya cairan ke ini. Berarti lewat urin ya, Beb ya? Urin berarti ya, ginjal, Beb. Betul. Ambil juga LP27 sebagai pengarah cairan bawah melalui 2 lubang. Paham logikanya? Paham. Itu. Tapi patut diingat, tumor kebanyakan tumor ganas plus kanker itu satu sindrom penyakit, sindrom panas, Mas. Iya. Sindrom panas dia sebenarnya. Maka kasih input yang bersifat dingin, salah satu istilahnya itu makanannya, minumnya, herbalnya salah satunya adalah yang bersifat dingin, menghentikan radang. Makanya LP9 itu juga untuk menghentikan peradangan, Mas. Kenapa bisa pecah? Pecah itu kan manifestasi dari radang, toh? Iya. Nah, itu kenapa LP9. Karena LP9 itu mengarahkan supaya tidak radang itu. Menghantarkan imun ke titik itu. Buat yang lain juga, alur logikanya, alur perjalanannya itu dipahami. Ketika kita pegang kaidahnya, mau diaplikasikan ke penyakit apa saja, tidak masalah. Terjawab, Mas? Mas Iwan? Bentar. Iya, Beb. Oke, lanjut yang lain. Ya, Bob, silakan Bob. Inputnya kan tadi yang dingin. Kalau input dingin itu bisa disebutkan contoh-contohnya, Beb. Hanya sama guru kita, Sinse. Mumpung ditanya nih, Beb, inputnya, Beb. Nggak mau jawab. Beb. Tanya sama Sinse. Kita punya guru yang hebat, kok tanya langsung sama guru. Seguru seilmu nanya. Kanker payudara, Beb. Kanker payudara. Siapa ini? Pak Jainal. Silakan. Semua biasanya. Ya, kanker payudara itu berarti di liver juga ya, Beb? Liver, kemudian titik paru-paru, yes point, limpa. Ya, betul. Tambahkan satu, mengarahkan cairan keluar tubuh. Oh, ginjal. Betul. Sama kan, alur logikanya berarti sama kan? Kanker, mau sebut kanker apa? Gitu. Sama semua. Tambahkan yes point-nya. Iya kan? Masuk kanker usus ya, Bib? Hah? Kanker usus. Iya, kanker berarti begitu kita menyebutnya kanker, berarti LP9. Ya. Ya kan? Tapi kalau kanker rahim, yes point-nya di mana, Beb? LP6, LP7. Oh, iya. Ya, plus rahim tuh di mana sih, Mas? Rahim tuh tiga jari bawah pusar, kan? Ya. Saya ulang, ini saya bukan mengetes Mas Iwan, tapi sekedar supaya teman-teman tahu. Mas Iwan, rahim itu di mana letaknya? Rahim itu ya di bawah pusar. Ya, itu. Jangan salah ya, rahim itu letaknya di bawah pusar, bukan di atas pusar. Makanya titik kesuburan, saya kalau ingin, ini tambahan, kalau ada orang promil, salah satu titik kesuburan, kalau dalam titik akupunktur adalah 1,5 cun bawah pusar itu di moksa, ajib itu untuk kesuburan wanita. Yang tidak nyata. 1,5 cun, Beb. 1,5 cun di bawah pusar. Dunia dalam berita kada bisa diulang. Salah sendiri kada dicatat.
Makanya catat. Kan saya suruh catat. Dengerin. Lanjut, Beb, lanjut. Usus, tadi kanker usus. Siapa yang mengendalikan usus tadi itu? Kanker rahim, tadi tambahkan itu. Berarti LP12 wajib? Enggak. Kalau di bawah torak bawah, diafragma bawah, di bawah, bukan. Kalau kankernya berada di bawah, diafragma bawah, organ tubuh bawah, paru-paru nggak diambil. Gitu tadi. Ada lagi, ayo silakan yang bertanya. Kalau misal, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pikir Barkah ini laki-laki, Bu. Enggak, perempuan, Bib. Apa? Iya, lanjut. Kita sering chatting padahal. Iya, Bib. Kalau misalkan ini, Bib, buta warna. Hah? Buta warna, Bib. Ya. Coba buta warna itu apa? Googling sekarang. Buta warna itu kan tidak bisa membedakan. Masalah ini buta warnanya dia buta warna gelap sama terang saja, Bib. Jadi kayaknya permanen, cuma dia minta tolong diterapi aja katanya buat ngurangin. Berarti titiknya apa? Yang tadi bilang yang di atas itu yang glukoma hampir sama nggak, Bib? Jadi gini, buta warna itu yang bisa mengetahui warna itu siapa? Di bawah apa itu? Ini alur ini. Oh, ini warna hijau. Oh, ini warna kuning. Oh, ini warna merah. Itu apakah pembuluh darah? Apakah apa? Ayo. Paham nggak? Otak. Berarti kalau otak apa itu? Oh, berarti LP 19 ya? 19, Bib. Berarti saraf kan? Ada saraf yang warna kuning, ada saraf warna ini, saraf warna intinya gitu nah. Paham? Oh iya, Bib. Berarti ngambil ke limpa. Terus LP27 tetap diambil ya. LP19. Sama yang di puncak kepala. Iya. 19. Tambahkan net poinnya lagi LP di mana? LP 18. Nah, 18-nya sisi mana? Dua-duanya. Nah, kalau dua-duanya sakit. Paham sudah ya alurnya ya? Ada lagi, Bib, satu lagi, Bib. Bukan. Untuk yang ini. Paham alurnya berarti ya? Buta warna, buta warna. Oh, buta warna ini di bawah kendali otak dia. Otak berarti saraf. Oh, berarti yang mengendalikan otak ini siapa tadi? LP berapa yang mengendalikan otak? LP 19. LP 19. LP 27. Kemudian mungkin dia ada masalah nutrisi LP 8. Tambahkan yes point. Gitu cara berpikirnya. Ya, lanjut lagi pertanyaannya. Pertanyaan satu lagi, Bib. Ini kasusnya ke kakak saya. Dia itu kan pas kecil itu dikerjain sama kakak saya satunya, dia jadi jilat itu loh, Bib. Aki. Jadi lidahnya itu hitam. Oh, gimana? Itu ulangi. Lidahnya hitam. Enggak, kenapa lidahnya hitam. Iya, karena bercanda waktu itu kan masih anak-anak. Nah, sekarang kok lidahnya masih tetap hitam, berarti itu apa ada masalah dengan organ di tengah lagi, Bib? Ada masalah nggak, Bib, itu? Karena sekarang dia sering batuk. Kalau batuk itu udah nggak bisa berhenti. Oke. Batuk jadi, itu, ya terus lanjut dulu. Iya, jadi kok biasanya kan kalau luka di lidah itu seharusnya terus sembuh ya. Ini kok sampai dia dewasa, sekarang berarti umur sekitar 45 kok masih hitam aja gitu dari kecil. Manifestasi bentuk keluhannya batuk berarti ya? Iya, batuk yang terus-menerus. Batuk terus-menerus. Oke. Batuk itu apa sih sebenarnya kalau dalam TCM itu? Batuk itu adalah mekanisme paru-paru mengeluarkan dahak. Ada lendir, ada dahak di saluran tenggorokan itu, kerongkongan itu, tenggorokan. Jadi ada dahak, maka paru-paru bekerja untuk mendorong itu. Maka kalau batuk, batuk hubungannya dengan apa itu? Kalau batuk hubungannya dengan organ tubuh bagian mana batuk itu? Paru, Bib. Paru-paru berarti LP berapa? LP 19 ya, Bib. LP 12. Terus ini paru-paru di sini. Batuk itu letaknya di mana? Muncul batuknya tuh di sini nggak? Bukan kan? Enggak. Muncul batuknya itu di mana? Di tenggorokan. Tenggorokan. Berarti LP berapa yang diambil?
8. LP 15. 15. Di bawah jakun. Oh, yang titik cekukan itu ya, Bib? Iya, 4 jari di atas tulang ini. Ya, 4 jari. Itu mengatasi batuknya. Kalau hitamnya enggak tahu saya, kan belum lihat lidahnya kan. Tapi kalau manifestnya batuk, oh batuk tenggorokan, pasang LP 15. Batuk ini karena dahak, biasa karena ada dahak, oh berarti LP 12. Yang lainnya tambahkan sesuai manifestasi, sesuai hasil pemeriksaan. Paham? Paham. Oke, Bib. Syukron. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Pipi. Ya. Ya. Mau nanya kalau penanganan fistula ani? Fistula ani. Ya. Fistula ani itu apa, Mbak Pipi? Dia kayak jaringan yang tumbuh gitu dari arah dubur ke misi. Taunya sih gitu. Iya. Buka lagi nanti ya. Fistula ani tadi jaringan tumbuh. Jaringan tumbuh itu berarti berasal dari mana? Pembuluh darah kan? Kulit otot kan? Ya. Iya. Bentuk, jadi siapa yang mengendalikan itu? Saya pernah kasusnya fistula soalnya. Ada anak-anak itu muncul lubang baru di selain duburnya. Begitu kan bentuknya kan? Iya, iya. Iya, dia ada semacam lubang begitu. Saya pernah nanganin kasus anak-anak, mohon maaf, itu di atas duburnya, dekat tulang subur, itu muncul kayak lubang juga itu. Tapi maka itu di bawah kendali siapa yang berkaitan? Tapi kalau fistula aninya tuh belum berlubang, dia masih kayak bisul gitu. Muncul gitu. Masih iya, baru kayak bisul gitu kan? Tapi belum ada lubangnya. Pertama yes poinnya pasti harus diambil di situ. Betul kan? Ya. Betul enggak? Betul. Nah, terus itu berhubungan dengan kelenjar aliran darah itu. Apa yang mengendalikan kelenjar yang menghubungkan aliran darah tadi apa? LP13 sisi jantung. Sisi jantung. LP13. Sisi puting. Sisi puting. Ya, terus yang kelenjar di bawah kendali siapa tadi? Limpa ya? Liver. Liver ya? LP19 bawah rusuk. LP9 bawah rusuk. Ya, nah itu utamanya itu. Kenapa itu bisa jadi kelenjar tertumpuk di situ. Pembuluh darah juga ada masalah di situ. Membentuk dia seperti itu nanti. Nanti lama-lama bukan meradang kan. Ada kasus itu saya pernah kayak model lubang begitu. Itu kalau saya. Jadi yes poinnya taruh di situ, LP13 sisi puting, LP9 bawah rusuk kanan. Ya. Mbak Bivi, sebentar. Tahu terapi moksa enggak? Tahu. Taunya dari Sintel. Di moksa Mbak, di situ Mbak. Di moksa di bagian mananya tuh? Itu, di fistulanya itu. Di moksa di yes poinnya. Ya di moksa. Itu fungsinya buat apa kalau di moksa tuh? Pemanasan itu fungsinya untuk apa? Buat menghangatkan tubuhnya apa gimana? Mengurai, pemanasan itu mengurai. Hah? Kenapa? Buat mengurai itu fistulanya ya? Kayak nanahnya gitu ya? Iya, mengurai pembuluh darah, mengurai kelenjar, mengurai jaringan. Dengan dipanaskan itu kan terurai dia. Tapi kalau cuma dilintah aja bisa nggak? Bisa. Tapi biasanya kalau saya tambahkan. Saya moksa dulu. Itu kira-kira masa penyembuhannya berapa kali terapi ya, Beb? Tergantung kondisi tubuh, tergantung besarnya. Tapi rata-rata 1 bulan itu sudah progres cukup bagus. Apalagi ditambah rutin ya, Beb? Ya rutin. Ada yang 5 hari, ada yang seminggu, tergantung nanti. Halo. Izin bertanya, Beb. Silakan, Pak. Saya Muhayatul Maki dari Datang. Beb. Ya.
Apa? Meminimalisir rasa gatal yang berkepanjangan setelah dilintah itu. Itu aja Beb pertanyaannya. Ya, sebenarnya itu nanti saya akan sampaikan pada poin-poin materi setelah ini. Tapi nggak apa-apa, saya jawab aja. Gatal pada pasca gigitan lintah itu setiap orang berbeda-beda. Ada yang gatal, ada yang tidak. Itu tergantung kondisi tubuh masing-masing. Tapi kalau gatal pertama, biasa gini, stepnya adalah pada saat terapi lintah, sesaat setelah terapi lintah, saya menyampaikan pesan kepada pasien. Pertama, untuk mengkonsumsi 3 hari berturut-turut air kelapa. Air kelapa murni itu dikonsumsi. Supaya untuk menekan alergen itu dan keluar kencing nanti banyak dan tidak mengurangi gatal lah intinya itu. Yang kedua adalah jika masih gatal kasih bedak salisil. Kalau saya kasih bedak salisil. Ya, bedak salisil tahu Pak? Tahu Beb. Warna kuning itu kasih aja warna bedak bubuk, warna bubuk apa? Bedak salisil bubuk gitu. Kalau sudah dibuka tapi ya. Nah, yang ketiga, kalau masih gatal juga di kulitnya, biasanya saya kemarin sebenarnya saya sampaikan untuk gatal pada tubuh, ini gatal pada tubuh semuanya ini. Salah satu obat yang mempercepat untuk menghilangkan gatal pada tubuh lokasi di mana saja yang muncul, itu bahan bakunya adalah sirih, minyak zaitun, tembakau. Ya, Bu. Nah, ini diulek, dipirik, jadi haluskan, dioleskan di mana letak gatal. Insya Allah efektif sekali ini untuk menghilangkan gatal. Skabies, gatal karena biduran atau apa, sangat efektif itu. Sirih apa? Bahan bakau, apa? Sirih, tembakau apa lagi? Sirih, tembakau, minyak zaitun. Oh iya, Bib, makasih. Ya, itu. Nah, Ini kalau dari berapa lama ini? Ya, dijadikan salep, disalep di luka lintah itu sedikit aja, secukupnya saja. Kalau itu masih gatal juga ya, tapi sebenarnya dengan bedak salisil itu sudah cukup sebenarnya. Ini kalau dicampur... Nah, yang dari dalamnya, kalau memang masih gatal, nggak tahan betul, minumkan Sambiloto. Kapsul Sambiloto itu bersifat dingin dia, dan dia bagus sekali untuk bantu mengurangi gatal, ya, antibiotik tinggi dia.